Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do akan coba bawakan sebuah alur cerita yang berjudul War of God, yaitu perjalanan seorang manusia yang meniti karir menjadi seorang dewa. Dan ia pun harus merangkak dari bawah, mengunjungi dunia dewa satu persatu demi menyelesaikan sebuah tugas akhir yang telah ia terima. Lalu bagaimana dengan keseruan kisahnya? Sebelum memasuki part pertama, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan naik perahu, pulangnya naik becak mini. Daripada kalian halu, mending dengerin alur cerita ini. Mulai maksa tuh. Iya, terima kasih banyak ya buat Kak Sumber Baru yang telah mensupport Mimin dengan mengirim kopi. Thanks brother. Asik. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Malam itu, seorang pemuda berakhir merasa frustasi, merasa hidup begitu tak adil, dan memilih mencaci maki sang pencipta, atau mereka semua biasa menyebutnya dengan sebuah istilah para dewa. Hingga di suatu titik, cacian itu mulai mendapatkan sebuah respon, sehingga adanya sambutan meriah kini berakhir mendarat di tubuhnya. Ia berakhir disambar petir karena umpatan-umpatan tersebut tentunya. Dan adapun pemuda ini bernama Yu Dangdut. Dan akhirnya Damduk tiba di suatu sesi wawancara. Oi Damduk, akan kutanya sekali lagi, bagaimana kau akan memberikan kontribusi untuk perusahaan kami? Ya, pertama-tama aku akan bekerja dengan giat dan memberikan segalanya yang aku punya. Baiklah, lalu apa motifmu melamar di perusahaan ini? Jika mengenai itu, setelah aku melihat resume di dalam surat lamaranmu, kurasa kau tak memiliki bakat, bukan? Ya, jujur saja, tidakkah menurutmu ini terlalu memalukan? Maaf, sudahlah, langsung ke titik poin utamanya. Jika kau tak memiliki bakat, kenapa kau melamar di perusahaan yang sebesar ini? Ya, lalu kenapa Anda memasang iklan lowongan kerja? Bukankah ini tindakan diskriminasi terhadap yang tak berbakat? Wah, apa kau tak paham? Kenyataan selalu berkata lain, bukan? Lagi-lagi mereka membicarakan tentang bakat sialan itu ya. Sebenarnya setelah terjadi sebuah insiden besar dan mulai terungkapnya beberapa keberadaan dungeon, kemampuan tersembunyi dalam diri manusia mulai secara perlahan bermunculan. Dan mereka semua mengenal beberapa kekuatan itu dengan sebuah istilah, yaitu talent. Maka dengan munculnya beberapa bakat yang begitu luar biasa, peradaban di dunia tersebut berakhir berkembang dengan begitu pesat. Ya, adanya semua itu membuat sebagian dari mereka menganggap bila talent menjadi berkah untuk kehidupan semua umat manusia. Ya, aku pun percaya sih, sampai suatu hari aku pun sadar bila diriku tak memiliki talent sama sekali. Ketahuilah, perusahaan kami juga mengincar keuntungan. Kami takkan menggunakan orang tak berbakat sepertimu. Sudah tak berbakat, orang ini juga tak tahu diri sepertinya. Ya, kalian sadar kan mengatakan sesuatu yang diskriminatif terhadap orang tak berbakat? Apa yang kau maksudkan sekarang? Sebenarnya bagi orang-orang borjuis, mereka semua jelaslah merasa muak. Bagaimana bisa seseorang yang tak memiliki suatu bakat ingin mendaftarkan diri di sebuah lapangan pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah? Dan mereka pun terus-menerus memaki bila seseorang tanpa koneksi tak akan pernah diterima dimanapun ia mendaftarkan kerja. Wah, kalian ini sudah benar-benar melewati batas kurasa. Jadi minta maaf lah mulai sekarang. Bukankah orang yang menyanyiakan waktu kami lah yang seharusnya melakukannya? Jadi kalian tetap tak mau ya? Sudahlah, kau duluan saja.
Dan akhirnya sebuah perekam berakhir Damduk keluarkan, dan ia pun akan mengirimkan file tersebut ke suatu lembaga terkait yang memiliki wewenang. Ya, adanya semua pernyataan itu jelas membuat mereka panik, bergegas meminta maaf atas seluruh candaan apapun yang telah mereka lontarkan. Oi, ayolah, semua yang kau katakan tadi, mari kita mendengarnya di depan Komite Hak Asasi Manusia. Dan akhirnya pembicaraan itu mengakhiri sesi wawancara. Ia dengan Damduk ini memilih untuk mengurungkan diri pastinya. Sial, aku mungkin memang tak memiliki bakat sih, tapi aku jelas punya keberanian untuk mengungkapkan itu semua. Sehingga saat itu rekaman tersebut berakhir ia kirimkan juga. Dan ia pun mulai memaki adanya talent, merasa cukup kesal dengan seluruh omong kosong apapun yang terus mereka katakan. Tapi saat itu sebuah kesialan berakhir menimpa dirinya, membuat Damduk semakin mengumpat atas keruhnya situasi yang terus ia dapat. Sial, siapa sih yang mengunyah permen karet dan membuangnya secara sembarangan? Namun saat itu adanya kesialan lain kini sekali lagi datang menjemputnya, membuat Damduk berakhir basah kuyup tak sesuai seluruh ekspektasi yang ia duga. Iya, kurasa ini hari yang sungguh luar biasa sepertinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Damduk kembali ke sebuah kosan, tempat di mana dirinya biasa beristirahat, menghabiskan seluruh waktu santai sebagai seorang pengangguran. Ya, mirip-mirip kalian gitu pastinya. Sial, kenapa si jalang pemabuk itu melakukannya lewat jendela lagi sih? Tak lama berselang, sebuah panggilan masuk dari ibunda berakhir Damduk terima. Dan ia pun mulai memastikan keadaan, terlihat cukup khawatir dengan seluruh kondisi kesehatan yang tak kunjung membaik. Damduk, kau tak boleh bicara seperti itu. Bagaimanapun, dia masihlah pamanmu. Jika dia memang memiliki itikat baik, uang itu pasti sudah ia kembalikan, bukan? Mungkin dia sudah pergi ke luar negeri sekarang. Tak lama berselang, Damduk berakhir meminta maaf, dan ia pun mulai menguatkan ibunda. Meski dirinya hanya berijazah standar akan melunasi biaya perawatan yang tengah ditangguhkan. Baiklah Bu, jaga kesehatan. Akan coba ku cari pekerjaan part-time untuk sementara. Dalam hati Damduk sendiri benar-benar merasa frustasi. Bagaimana bisa alur kehidupan yang ia jalani tak sesuai dengan seluruh impian apapun yang pernah ia miliki. Apa cuma ini yang bisa menghiburku sekarang? Tapi saat itu hujan tiba-tiba saja datang, membuat bara api rokok yang ia miliki mulai berangsur basah seketika. Ya, adanya kemarahan itu mulai berakhir memuncak, membuat dirinya terus mengumpat adanya sosok pencipta yang membuatnya sengsara. Dan ia pun terus melontarkan perkataan kasar, memaki siapapun sosok yang tak memberinya bantuan. Kenapa kau terus menghalangi jalanku? Aku tak ingin hidup seperti ini juga. Sial, ini bukan salahku. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab sekarang? Tak lama berselang, sebuah kilatan cahaya berakhir tercipta. Namun saat itu Damduk masih terus melanjutkan umpatan, merasa begitu tak puas dengan seluruh alur kehidupan yang telah ia terima. Sehingga di saat itu juga petir tersebut berakhir datang menghampirinya, membuat dirinya cukup terkejut dengan seluruh situasi mengancam yang tak ia duga. Sial. Jadi aku akan berakhir mati sia-sia ya. Lalu bila aku mati, apa yang akan terjadi pada ibuku nanti? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Damduk berakhir siuman, tak seperti seluruh prasangka buruk apapun yang telah ia simpan. Tak lama berselang, sebuah notifikasi sistem kini mulai muncul mengejutkan seluruh perasaan. Dan ia pun berakhir dengan kebingungan, bagaimana bisa sebuah rekrutmen suatu pekerjaan kini malah tertulis di dalamnya. Dan ia pun sontak tak percaya dengan seluruh situasi aneh yang mulai ia temukan. Pemberitahuan perekrutan. Saat ini para dewa sedang menunggu Anda. Para dewa?
Tapi tunggu, apa sosok dewa itu memang benar-benar ada? Sebenarnya setelah mencaci maki para dewa, Damduk ini berakhir tersambar petir. Lalu bagaimana bisa dirinya kini malah berhasil selamat, tak memiliki suatu luka apapun di tubuhnya? Oi, sial. Bila aku mengamati perbedaannya, kenapa sekarang malah terdapat tulisan pesan di atas kepalaku? Mungkinkah status window ini biasa dilihat oleh orang-orang yang memiliki talent? Aha, atau jangan-jangan petir itu adalah sebuah talent. Tapi bagaimana caraku menguji ini semua? Hingga akhirnya Damduk memeriksa sistem informasi sekali lagi dan ia pun mulai merasa curiga dengan sebuah talent aneh yang mungkin telah ia terima, mengingat adanya sebuah pesan tersebut merupakan pesan perekrutan kerja layaknya perekrutan paruh waktu di dunia nyata. Lalu apa ini berhubungan dengan pekerjaan part-time? Lalu kapan sih aku bisa mendapatkan pekerjaan tetap? Namun saat itu tiba-tiba saja sistem bekerja tanpa pernah ia sadari membuat Damduk semakin merasa heran dengan seluruh situasi aneh yang terus ia temukan. Dan ia pun kini mulai mendapatkan sebuah akses untuk menerima suatu pekerjaan sampingan yang mungkin tengah ia butuhkan. Wah, mungkinkah semua ini memanglah talent seperti yang kuduga? Ya, tapi bahkan di dunia yang sudah terhubung dengan talent, nasibku tetap harus berhubungan dengan pekerjaan sampingan ya. Baiklah, meski ini baru permulaan, mari kita anggap semua ini sebagai sebuah kesempatan. Dan akhirnya pekerjaan paruh waktu untuk para dewa kini coba Damduk terima, membuat Damduk kembali merasa bingung dengan adanya suatu batasan aneh yang disebut Divine Power. Divine Power? Apa itu? Oi, ayolah, jika talent saja aku tak punya, lalu kenapa sekarang kau memintaku memiliki kekuatan dewa? Sial, tapi jika ini memang pekerjaan aman, mungkin aku dapat merubah nasib mulai dari sekarang. Baiklah, mari kita mencari pekerjaan part-time yang dapat kuselesaikan. Pekerjaan tanpa Divine Power telah berhasil diketemukan. Hingga akhirnya sebuah pekerjaan pembuatan dungeon berakhir Damduk amati. Mencari tenaga kerja guna membuat dungeon dibutuhkan segera dengan syarat sebagai berikut. Penyedia lapangan kerja bernama Thor. Saat ini Divine Power tak diperlukan, bahkan karir pemula dapat mengikutinya, yaitu pembuatan Midgard Dungeon. Selama pekerja memiliki tekad dan dapat bekerja serabutan, dewa kasta terbawah dipersilahkan turut serta. Lalu jam kerja masih dapat didiskusikan dengan suatu bayaran, yaitu 12 Thor dibayarkan setiap harinya. Dan syarat terakhir, bawahan Loki sama sekali tak diizinkan. Oi, mungkinkah ini benar-benar sebuah dungeon? Bukankah tempat tersebut penuh dengan para monster? Lalu, bila aku pikir lagi mungkinkah dungeon dibuat oleh para dewa? Dalam hati Damduk sendiri sedikit merasa gemetar mengingat para monster jelas berkeliaran di dalamnya. Dan ia pun mulai merasa curiga, mungkinkah informasi tersebut dapat ia percaya sesuai seluruh isi pesan di dalamnya? Lalu mungkinkah bayaran 12 Thor dapat ditukar dengan mata uang manusia? Baiklah, bila ini memang uang yang digunakan para dewa, aku cukup merasa yakin sih dengan nilai tukar mata uangnya. Dan akhirnya Damduk tergiur dengan lowongan pekerjaan itu. Dan ia pun merasa cukup tertantang dengan jumlah gaji mata uang dewa yang mungkin akan ia terima. Namun saat itu Damduk sama sekali tak paham bila diberangkatkan langsung menuju suatu lokasi merupakan konsekuensi lain yang harus ia hadapi. Dan ia pun berakhir diteleportasikan menuju suatu dunia dewa yang sama sekali tak pernah ia duga. Sebenarnya di balik pekerjaan aneh itu, sistem informasi sukses membawa Damduk meninggalkan bumi, membuat dirinya mendarat di dunia dewa tanpa suatu persiapan apapun yang mungkin Damduk butuhkan. Ya asal ngegas gitu pastinya. Sial, kenapa seluruh tubuhku terasa sakit? Lalu di mana aku sekarang? Bukankah saat lalu aku masih berada di dalam kamar?
Yang mana saat itu adanya pemandangan mengejutkan berakhir datang menjemputnya, membuat Damduk begitu penasaran dengan suatu mimpi aneh yang mungkin mulai ia temukan. Oi, lalu apa ini yang selalu mereka sebut dengan lucid dream? Sial, ini benar-benar luar biasa kurasa. Hingga tak lama dari situ, seekor hewan buas tiba-tiba mendekat, merunduk dengan begitu senyap, melompat melakukan rekaman seketika. Yang mana adanya situasi tersebut jelas mengejutkan Damduk, membuat dirinya berakhir pasrah dengan seluruh kesialan apapun yang selalu menyelimutinya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu seseorang berakhir memberikan bantuan, mencengkram anjing tersebut dengan begitu erat, menyelamatkan Damduk dari sebuah serangan cepat yang tak terhindarkan. Ia membuat anjing tersebut tampak layaknya sebuah mainan tentunya. Wah, kenapa kau berisik sekali? Mungkinkah kau pekerja tambahan yang baru saja datang? Oi, ayolah, kau tak perlu gugup begitu. Senang bisa bertemu denganmu. Yang mana adapun orang tersebut merupakan putra dari Dewa Odin, yaitu sang God of Thunder bernama Thor. Ya, Zeus juga mirip dengan Thor. Mereka berdua berbeda mitologi. Ya, karena Zeus sendiri berasal dari mitologi pragmatik pastinya. CP enggak tuh? Hingga akhirnya Damduk berakhir ia bawa, dan Damduk pun hanya bisa pasrah dengan seluruh situasi aneh yang terus menghampirinya. Sebenarnya dengan kehadiran seseorang kuat bertubuh besar, Damduk sendiri seakan tak percaya mungkinkah adanya sebuah palu yang ia bawa merupakan Mjolnir, sesuatu yang sering digunakan oleh seorang dewa yang bernama Thor. Oi, sial, apa ini benar-benar nyata? Dari penampilanmu, kurasa kau dewa yang berasal dari Asia ya? Iya. Oi, jadi mungkinkah dia menganggapku sebagai seorang dewa juga? Dalam hati Damduk sendiri terus-menerus mengamati sekitar. Bila memang terdapat sosok dewa lain yang begitu tampak mencurigakan, ya mereka ini jelas tak berasal dari Midgard atau bumi pastinya. Jadi mungkinkah aku satu-satunya manusia yang berada di sini? Jika diriku adalah dewa yang berasal dari sebuah gunung. Jadi, wah, sudah kukatakan bukan? Kau tak perlu gugup begitu. Ku dengar kau selalu menolong mereka yang mengalami musibah. Jadi kau sangat menyukai peradaban manusia, bukan? Iya, jika mengenai itu, aku hanya sesekali turun gunung untuk mengamati mereka. Kau pasti menyukai mereka. Lalu apa kau yakin bisa menyelesaikan pekerjaanmu sekarang? Ya, karena saat ini kita akan membuat suatu tempat berbahaya yang dapat menyiksa mereka semua. Mendengar pernyataan tersebut, Damduk terdiam seketika. Hingga tak lama dari situ, Dewa Thor mulai secara perlahan menegaskan, mungkinkah Damduk pernah memahami sesuatu yang disebut dengan Minotaurus Maze. Jika kau memahaminya, ini akan jauh lebih mudah dari apa yang kau bayangkan, karena kita akan mengaplikasikan konsepnya ke suatu dungeon yang akan kita ciptakan. Yang mana saat itu sesuatu yang jauh lebih mengejutkan kini berakhir datang menghampirinya, membuat Damduk semakin percaya dengan seluruh penjelasan apapun yang telah sistem berikan. Ya, karena Damduk sekarang sudah tak berada di bumi, melainkan berada di suatu lokasi asing yang disebut dengan dunia para dewa. Bersiaplah, karena mulai sekarang kau harus turut membangun labirin berbahaya bersama dengan kami. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, dengan Damduk masih terkesima dengan seluruh pemandangan megah yang selalu ia temukan. Dan ia pun cukup merasa senang dengan adanya suatu pekerjaan part-time yang telah mereka tawarkan. Sebenarnya di balik perjalanan aneh tersebut, Damduk tetap memilih untuk bekerja, mengikuti seluruh instruksi apapun yang telah mereka siapkan. Dan ia pun tampak cukup bersemangat menyelesaikan seluruh tugas penting yang telah mereka berikan. Ya, karena saking semangatnya, Damduk berakhir mengejutkan mereka dengan masih
menyimpan adanya segudang pertanyaan tak logis di pikirannya. Dalam hati Damduk sendiri jelas merasa bahagia mengingat begitu banyak lapangan kerja telah berakhir menolak dan meremehkannya. Maka itu semua membuat dirinya selalu bersiap dengan seluruh situasi pekerjaan apapun yang mungkin akan dia selesaikan. Wah, kau bersemangat sekali dengan tugas-tugasmu. Jadi mari kita istirahat sejenak di kereta untuk menuju lokasi selanjutnya. Sebenarnya di balik pekerjaan Damduk selama ini, beberapa pujian mulai berangsur-angsur datang, membuat semua orang cukup tertarik dengan kehadiran pekerja baru yang mereka butuhkan. Dan Damduk pun cukup merasa percaya diri bila skill bersosialisasi yang ia miliki akan berakhir berguna terhadap berbagai macam jenis dewa yang telah bekerja sama. Oi, mulai dari sini bersiaplah untuk pekerjaan selanjutnya. Sebenarnya pekerjaan baru yang kini Damduk tangani mulai berhubungan dengan berbagai macam jenis jebakan. Dan ya pun haruslah berhati-hati dengan seluruh langkah berbahaya yang mungkin dapat tercipta. Wah, apa-apaan kau ini? Ini salah satu segel jebakan yang harus kau hindari. Oi, perhatikan, lihatlah itu. Di sana dan di sebelah sana juga. Mungkin ini pertama kalinya kau melihatnya, bukan? Ya, gunakan ini sebagai wawasanmu mulai dari sekarang. Kemudian, menurut ok tersebut, sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan, para dewa kelas atas menciptakan beberapa ujian. Maka adanya para dewa kelas rendah seperti mereka harus memberikan dukungan sepenuhnya. Iya, dan karena itulah dungeon selalu dibangun secara konstan, karena itu akan memberikan pekerjaan tak terbatas untuk kita semua. Oi, lihatlah, ruangan itu baru dibangun beberapa menit sebelumnya. Jadi mengapa kau tak pergi memeriksanya? Dan akhirnya Damduk sekali lagi merasa terkesima. Bagaimana bisa terdapat sebuah bangunan semegah itu berhasil mereka ciptakan dengan menggunakan waktu yang cukup cepat dan relatif singkat. Baiklah, kurasa benda-benda inilah yang akan membuat tempat ini menjadi semakin hidup dan begitu layak untuk jadi lokasi pengujian. Benda apa itu? Kenapa bentuknya tampak begitu bulat? Ya, itu memang terlihat seperti batu biasa. Tapi di kemudian hari, laba-laba berbahaya akan keluar dari dalam sana. Dan apa kau tahu? Di saat itulah lokasi dungeon ini akan berubah menjadi sebuah neraka. Tak lama berselang, Damduk sedikit memastikan mungkinkah kotak yang telah ia bawa berisikan beberapa monster di dalamnya. Dan ok itu pun sedikit menegaskan bila mereka merupakan spesies monster lizardman yang akan memberikan sambutan. Tapi kenapa bagian ini terlihat transparan? Oi, jangan sembarangan menyentuhnya. Itu adalah titik vitalnya. Baiklah, aku hanya sedikit mengamatinya sih. Hingga akhirnya mereka berdua tiba di suatu ruang uji yang lainnya. Dan tempat tersebut merupakan sarang goblin, lokasi yang tak jauh berbahaya dengan segala resiko tersembunyi di dalamnya. Jika para manusia sudah tiba di lokasi ini, berarti mereka sudah cukup dekat dengan tujuan akhirnya. Ya, tapi tempat ini terasa lebih dingin dan terasa cukup gelap sepertinya. Hingga tak lama dari situ, tiba-tiba saja sesuatu muncul secara perlahan-lahan. Dan ya pun berakhir melakukan lompatan, membuat Damduk begitu merasa panik dengan situasi berbahaya yang perlahan menjemputnya. Ya, Damduk ini sama sekali tak menduga dengan seluruh candaan apapun yang telah mereka siapkan. Wah, sudah. Untuk sekarang mereka hanya sedikit bercanda. Tapi ini akan berakhir berbeda bila dungeon ini telah selesai terbangun nantinya. Sebenarnya goblin sendiri tergolong makhluk yang dirasa cerdas. Maka para manusia pasti akan berakhir kesulitan dalam menghadapi mereka semua di tengah kegelapan total. Dan akhirnya mereka tiba di penghujung ruangan yang begitu megah, yang mana tempat tersebut jelas merupakan ruangan bos, lokasi di mana adanya ujian akhir menanti mereka. Ya, seakan menjadi tempat penentuan gitu pastinya.
Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Tak lama berselang, putra Odin berakhir memberikan sambutan. Dan ia pun sedikit mengungkapkan bila Damduk sering mendapat pujian dari beberapa dewa lain yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Itu semua berkat kebaikan dan perhatian Anda, Tuan Thor. Wah, kau memang pembicara yang baik kurasa. Jadi kau membuat sesuatu menjadi jauh lebih menarik sekarang. Ngomong-ngomong, apa kau sudah selesai menempatkan monsternya? Ya, benar. Sekarang tinggal prosedur terakhirnya saja, Tuan. Oh, ini benar-benar tepat waktu sesuai yang ditargetkan. Lalu, haruskah sekarang kita mengirim dewa kelas rendah setelah selesai bekerja? Mendapati situasi janggal yang dirasa tak seirama, sontak Damduk begitu merasa bingung menatapnya. Bagaimana bisa seluruh kerja keras yang telah ia lakukan kian berakhir sia-sia, tak seperti apapun ekspektasi sebelumnya. Wah, Dewa Gunung, terima kasih untuk semuanya. Beri aku saran dungeon konsep Asia di pertemuan selanjutnya. Dan selamat tinggal dewa kelas bawah. Dan akhirnya sebuah serangan dahsyat berakhir Damduk terima, membuat adanya perjalanan panjang itu kian harus terhenti dengan Damduk mulai kembali ke bumi, tak seperti apapun pemikiran sebelumnya. Apa aku benar-benar masih hidup? Sial, jika dia memang melakukan proses teleportasi, kenapa mengirim seseorang pekerja dengan cara kacau seperti itu sih? Sial, kukira dia benar-benar marah karena aku menyamar menjadi dewa sebelumnya. Oi, tapi ngomong-ngomong, semua ini benar-benar nyata kan? Bukan suatu ilusi atau delusi juga. Mungkinkah ini suatu awakening yang telah kuterima? Sehingga saat itu Damduk berakhir merasa senang dan ia pun begitu merasa puas dengan adanya suatu awakening terbaik di dalam kehidupannya. Tuan Damduk, gaji telah diberikan. Apa Anda ingin memeriksanya? Gaji? Bukankah ini hasil dari kerja kerasku selama ini? Baiklah, mari kita lihat seberapa banyak yang telah kuterima. Dan akhirnya sistem informasi yang membukakan jendela baru, memuat adanya beberapa fitur penting yang mungkin berguna. Ya, adanya semua itu kian malah membuat Damduk kembali tertegun dengan adanya beberapa informasi lain yang begitu mengejutkan. Oi, mungkinkah ini sistem trading shop yang berada di dalam sistem? Yang mana saat itu terdapat sebuah item dewa bernama Tombak Almighty God Odin kian telah ditampilkan dengan memiliki suatu kemampuan unik yang begitu luar biasa, yaitu sebuah tombak yang takkan pernah meleset dari suatu target yang telah ditentukan. Lalu ada pun armor Nemean Lion yang merupakan sebuah jubah keren dan mampu melindungi diri dari serangan lawan, yaitu mampu melumpuhkan seluruh physical damage yang datang menerjang. Bahkan saat itu terdapat item khusus, yaitu item aksesoris lain yang bernama Kalung Freya, memiliki suatu kemampuan magic yang luar biasa, yaitu mampu menjelajah dimensi lain sesuai dengan kehendak sang pengguna. Mungkinkah ini magic shop dari para dewa? Sial, tak salah juga sih, karena barang-barangnya pun benar-benar kelas dewa kurasa. Sebenarnya di balik magic shop dewa tersebut tak hanya menyediakan item pendukung berupa barang-barang, namun terdapat suatu atribut kekuatan lain yang dirasa begitu luar biasa, mulai dari kekuatan petir dari Dewa Thor, kekuatan api dari Dewa Hephaestus, hingga kekuatan penghancur dari seseorang dewa yang bernama Ares, yang mana semua itu benar-benar dijual di dalamnya, tersedia dalam berbagai macam paket, mulai dari paket pemula maupun free spin mingguan. Ya, ada juga free pass bulanan gitu pastinya. Oi, tapi bagaimana jika aku bisa membeli semuanya? Bukankah ini akan membuatku menjadi seorang dewa dengan tubuh manusia? Sial, aku pasti akan menjadi begitu OP nantinya. Ya, dan semua orang pasti akan mulai mengenal siapa aku. Baiklah, mari kita kembali ke topik utama. Aku cukup yakin sih dengan kekuatan Awaken terbaik ini, hidupku pasti akan segera berubah total nanti. Tapi saat itu
itu, uang Damduk tak memenuhi jumlah yang ditentukan, membuatnya kembali merasa kesal dengan seluruh harga fantastis yang tengah ia saksikan. Oi, ayolah, bahkan yang paling murah sekalipun memiliki harga 70.000 Thor. Sial, itu mahal sekali bukan? Lalu dengan gajiku ini, apa yang bisa aku beli sekarang? Dan akhirnya tak lama dari situ, daftar penjualan lain kini mulai mengejutkan Damduk. Bagaimana bisa talent kelas SS yang begitu melegenda kini juga dijual di dalamnya? Dan dia pun mulai terlihat panik dengan seluruh situasi gila yang terus ia temukan. Jika orang sepertiku bisa membelinya, bukankah ini akan menjadi luar biasa? Lalu, mari kita periksa harganya. Apa? Kenapa talent kelas double S hanya dijual seharga 12 Thor? Mungkinkah ini benar-benar nyata? Oi, kau tak sedang bercanda kan? Item dewa yang lain seharga ratusan ribu Thor. Kenapa talent dijual semurah ini sih? Percakapan para dewa di dalam kolom komentar. Oi, kau masih menjual barang ini ya? Memang siapa yang akan membeli barang yang dipakai manusia? Wah, kau benar. Daripada menjual barang yang tak jelas, jualah beberapa atribut divine power yang telah kau upgrade. Begitu ya. Jadi ya, talent tak laku di dunia para dewa ya. Tapi omong kosong macam apa itu? Ini jelas talent kelas double S bukan? Aku harus sekali lagi memeriksanya, aku rasa. Dalam hati Damduk sendiri mulai mengingat kembali bila pedang merupakan mainan kesukaan yang selalu ia genggam. Dan ia pun selalu hidup tanpa talent, membuat dirinya semakin merasa yakin dengan seluruh keputusan apapun yang telah ia berikan. Anda telah berhasil membeli Talent of Sword. Dan akhirnya kekuatan itu kini mulai mengalir di seluruh tubuhnya, membuat Damduk sejenak terdiam dengan seluruh situasi aneh yang terus ia rasakan. Dan ia pun masih tetap tak percaya, mungkinkah kekuatan tersebut benar suatu talent seperti seluruh keinginan apapun yang selalu ia pendam. Sial. Bahkan untuk talent kelas F pun, aku pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Selamat, Anda telah berhasil melakukan pembelian item pertama Anda. Maka karena hari ini terdapat event buy one get one, Anda akan menerima hadiah lain di kelas yang sama. Dapat memilih satu talent lagi. Oi, ini talent kelas double S. Astaga, aku benar-benar merasa takut bila ini semuanya lah mimpi. Baiklah, aku akan memilih talent pertarungan untuk hadiah bonusnya. Sehingga adanya kesempatan itu mulai membuat Damduk merasa begitu puas. Dan ia pun sama sekali tak menduga akan memiliki dua talent sekaligus di suatu pekerjaan dewa. Namun di saat serupa, tiba-tiba saja Damduk merasa begitu pusing. Dan ia pun begitu kesakitan dengan seluruh situasi aneh yang mulai perlahan datang. Yang mana saat itu Damduk mulai terbaring lemah akibat adanya proses penerimaan kekuatan yang dirasa berlebihan. Proses memperkuat tubuh untuk menyesuaikan kemampuan dengan talent Anda, meningkatkan kapasitas paru-paru, kemampuan otot, sekaligus beberapa bagian sendi yang mungkin berhubungan. Hingga akhirnya beberapa informasi yang berakhir Damduk terima. Anda telah berhasil memperkuat tubuh Anda. Dan akhirnya beberapa notifikasi lain kini mulai terus bermunculan dengan Damduk di kondisi tak sadarkan diri dan berakhir pingsan. Damduk, kenapa kau tidur di tempat ini? Ibu, Damduk, ibu minta maaf. Mungkin ibu tak bisa menjadi seorang ibu yang baik dalam kehidupanmu. Bahkan kau masih harus merawat ibu sekarang. Sudahlah bu, apa kau tahu? Aku sudah memiliki talent sekarang. Hei Damduk, bangunlah. Kau ini mungkin sedang bermimpi sekarang. Yang mana saat itu Damduk mulai bangun dari masa tidurnya, merasa begitu panik dengan seluruh situasi aneh yang tak sesuai harapan. Sial, kenapa kepalaku pusing sekali? Lalu kenapa aku tiduran di lantai sih? Tapi baru saja aku malah memimpikan ibu sepertinya.
Mimpi? Sial, mungkinkah semua ini hanyalah mimpi? Tak lama berselang, Damduk kembali memanggil sistem informasi dan sistem pun benar muncul, membuat Damduk cukup lega dengan seluruh situasi yang dirasa nyata. Nama Yu Damduk, seorang manusia dengan sebuah job dewa kelas rendah. Dan adapun talent of sword maupun talent of combat merupakan suatu kekuatan yang ia miliki. Dewa kelas bawah, mungkinkah hal itu yang membuatku bisa bekerja di tempat mereka? Syukurlah. Yang pasti, aku sudah memiliki talent sekarang. Sial, hidup memang tak bisa diprediksi, bukan? Hingga akhirnya sebuah panggilan masuk dari ibunda berakhir Damduk terima. Dan ia pun dengan semangat bercerita bila dirinya telah memiliki talent tak seperti apapun itu sebelumnya. Namun saat itu berita buruk berakhir datang menghampirinya. Bila di tempat di mana ibu dirawat tengah terjadi bencana karena telah terdapat tanda-tanda dungeon berbahaya kini bersiap muncul di sekitarnya. Halo, apa ini wakil dari Cho Yunwi? Kami sedang dalam situasi terburuk. Aku sudah berusaha menghubungi Anda semenjak beberapa waktu lalu. Kurasa akan terdapat sebuah dungeon yang berbahaya muncul di sekitar rumah sakit. Oi, halo Pak. Apa kau bisa mendengarkan kami? Memahami adanya situasi yang dirasa begitu berbahaya, Damduk bergegas menuju lokasinya. Dan ia pun jelas merasa panik dengan seluruh situasi mendesak yang mulai perlahan menghampiri. Oi sial, ibu bertahanlah, kau harus bisa selamat sampai aku datang. Sebenarnya di balik insiden besar itu, beberapa pasukan telah berhasil diterjunkan, mulai dari anggota militer bersenjata lengkap maupun beberapa petugas khusus yang memiliki wewenang. Dan mereka pun terus-menerus bersiaga, mencoba mengevakuasi sebagian warga sipil yang berada di sekitar lokasi. Pemirsa, saya telah berada di tempat kejadian saat ini. Seperti yang bisa Anda lihat, ada tanda-tanda kemunculan dungeon di setiap sudut lokasi. Dengarkan semuanya, ini sudah merupakan daerah terlarang sekarang. Jadi semuanya mohon jaga jarak dari sini sekarang juga. Tak lama berselang, sebuah taksi mendekat dengan begitu cepat. Dan ia pun sama sekali tak menghiraukan larangan, mengingat saat itu seseorang di dalamnya tak lain ialah Yu Damduk. Sebenarnya dari jarak yang begitu jauh, bahaya itu sudah mulai Damduk rasa, mengingat lokasi tersebut kini tak lagi bisa diakses, berakhir terblokir oleh petugas, tak seperti seluruh pemikiran sebelumnya. Hingga di suatu titik skill combat fokus tingkat A berakhir aktif seketika, membuat Damduk dapat mendengar adanya beberapa notifikasi larangan yang telah petugas berikan. Dan ia pun jelas merasa heran dengan seluruh situasi aneh yang mulai ia temukan. Kenapa orang itu terlihat begitu jelas sekarang? Sebenarnya tak hanya penglihatan Damduk yang mengalami proses peningkatan, namun pendengarannya pun kini mulai meningkat pesat, membuat dirinya mampu mendengar adanya beberapa informasi yang mereka katakan. Apa? Pemerintah mengumpulkan semua hunter di Korea? Iya, mungkin sudah terdapat 8 Star Hunter di tempat ini. Sial, tak kuduga sih bila dungeon kali ini akan memasuki kondisi yang cukup berbahaya tak seperti sebelumnya. Sial, ada apa sih denganku sekarang? Mungkinkah ini karena beberapa talent lain yang telah kubeli juga? Aku jelas merasakan sesuatu yang begitu aneh tak seperti biasanya. Tapi ini jelas bukan waktunya untukku memikirkan itu. Sekarang aku harus bisa menuju ke dalam rumah sakit secepat mungkin. Permisi, keluargaku ada di dalam gedung sekarang. Aku harus masuk untuk memastikannya, Pak. Namun saat itu petugas jelas memberikan larangan, mengingat adanya suatu dungeon labirin telah bersiap muncul di sekitar mereka. Dan Damduk pun mulai mengamati keadaan, merasa begitu aneh dengan seluruh situasi mencekam yang mulai tercipta. Sial, mungkinkah ini sudah tiba waktunya sekarang? Hingga akhirnya sebuah kilatan cahaya
berbahaya berair datang menggetarkan seluruh lokasi, menciptakan adanya suatu ledakan lain yang tak terprediksi. Yang mana itu semua membuat orang-orang mulai berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari adanya suatu ledakan besar yang mungkin berbahaya. Ya, adanya kekacauan itu benar-benar berada di luar ekspektasi, membuat Damduk turut terjatuh dari keruhnya situasi yang tak terkendali. Cih, sial. Untunglah para warga masih bisa melarikan diri. Tapi ledakan apa sih barusan? Tak lama berselang, Damduk mencoba memastikan mengenai adanya suatu portal dimensi yang mulai mati. Dan ia pun bukanlah seorang hunter, sehingga hari tersebut menjadi kali pertama untuk Damduk menyaksikan secara langsung adanya suatu hal penting yang orang-orang biasa mengenalnya dengan suatu istilah dungeon. Namun, apa yang terjadi? Yang mana saat itu pemandangan yang begitu familiar kini berakhir muncul di hadapannya, membuat Damduk begitu merasa bingung dengan seluruh situasi janggal yang mulai ia temukan. Oi, bukankah ini Minotaur Mist? Dan itu adalah dungeon yang aku bangun, bukan? Sial, bagaimana semua bisa berakhir seperti ini? Sebenarnya di balik pembangunan dungeon itu, Damduk benar-benar merasa kagum bagaimana bisa proses pembuatan bangunan yang begitu megah dilakukan dengan begitu cepat, mengandalkan beberapa konstruksi canggih yang telah mereka kuasai. Dan ia pun sama sekali tak menduga bila hal tersebut akan berakhir fatal, tak seperti apapun itu sebelumnya. Sial, kenapa aku harus menyaksikannya sekali lagi di tempat seperti ini? Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Hingga akhirnya Damduk mencoba membantu seseorang, dan ia pun berusaha mengingatkan supaya mereka berdua bergegas meninggalkan lokasi secepatnya. Namun saat itu Damduk berakhir mendorongnya, mengingat adanya sebuah serangan cepat. Kini malah berakhir datang menjemputnya. Pedang, lalu siapa yang melakukannya? Tak lama berselang, suara teriakan dari seseorang mulai menarik perhatian Damduk. Dan ia pun merasa begitu ketakutan dengan adanya situasi mencekam yang mulai menggila. Karena saat itu dirinya berakhir meninggal setelah menerima sebuah serangan fatal dari sesosok monster yang telah berhasil keluar. Dan adapun monster tersebut tak lain ialah para segerombolan Lizardmen. Sehingga dengan adanya kematian tersebut mulai menjadi suatu pemicu perang, membuat kedua belah pihak kini saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Bersiaplah kalian semua, tembak para monster itu. Dan akhirnya pertarungan besar lain kini tak lagi dapat terhindarkan. Namun saat itu Damduk malah terperangkap di tengah kepungan, membuat dirinya terus berteriak, memaki adanya seluruh situasi mencekam yang mulai menyelimutinya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana dengan begitu cepat monster Lizardman kini mulai bergegas memberikan sebuah serangan akurat kepadanya. Ya, dirinya ini coba melempar golok, memaksimalkan adanya seluruh momentum apapun yang mulai tercipta. Skill combat fokus peringkat A berakhir diaktifkan. Maka di saat itu juga adanya suatu kekuatan aneh tiba-tiba datang menghampirinya, membuat Damduk berakhir terdiam dengan seluruh situasi janggal yang tengah ia rasakan. Mengingat saat itu waktu berjalan dengan begitu lambat, membuat dirinya cukup leluasa mengamati seluruh situasi apapun di sekitarnya. Dengan Damduk ini berakhir berkonsentrasi mencoba menangkap adanya suatu benda aneh yang datang menerjang. Kenapa ini melaju dengan begitu lambat? Wah, tapi ngomong-ngomong, kenapa aku bisa menangkap benda berbahaya seperti itu sih? Sial.
Tapi belum juga sempat Damduk memahami adanya seluruh keadaan, tiba-tiba saja adanya serangan lain bersiap datang menghampiri seseorang. Dan Damduk pun coba untuk menyelamatkan orang itu, merasa begitu kesal dengan seluruh situasi brutal yang terus mereka ciptakan. Sehingga di saat itu juga Damduk bergegas untuk melompat, mencoba menghentikan serangan apapun yang coba mereka lakukan. Ya, Damduk ini berhasil menghentikan serangan tersebut dengan menubruk monster Lizardman yang telah bersiap menyerang. Tunggu, tahan tembakan kalian. Ada salah satu warga sipil di tengah sana. Mungkinkah dia itu seorang hunter, Pak? Ah, sial. Meski dia memanglah seorang hunter, kenapa dia tiba-tiba masuk dengan seenaknya? Terlebih dia jelas tak membawa senjata, bukan? Lalu apa yang akan dia lakukan sekarang? Oi, sial. Kenapa aku malah refleks maju ke depan sih? Mungkinkah mereka mulai menargetkanku sekarang? Dan akhirnya serangan lain kini mulai datang menerjang, membuat Damduk semakin gelisah dengan seluruh situasi terburuk yang telah ia ciptakan. Sebenarnya setiap kali Damduk berkonsentrasi, skill combat fokus yang ia miliki secara otomatis aktif, membuat serangan itu tampak lemah, tak seperti seluruh pemikiran sebelumnya. Dalam hati Damduk sendiri mulai memahami situasi. Mungkinkah efek dari skill combat fokus memberinya suatu kekuatan analisis yang luar biasa, dan ia pun mulai menikmati irama sesuai dengan seluruh gerakan lambat yang terus tercipta. Oi, jika gerakan mereka selalu terlihat begitu jelas, bukankah aku dapat melakukan hal lainnya? Maka di saat serupa, Damduk mulai mencoba melakukan sesuatu lainnya dengan memberikan sebuah serangan keras kepadanya. Talent of Combat Double S berakhir diaktifkan, sehingga saat itu beberapa serangan cepat berakhir mendarat di tubuhnya, menghantam dengan begitu keras, menghasilkan suatu serangan brutal yang tak terduga. Dan ia pun tak lupa mengincar bagian vital, membuat adanya monster Lizardman kini berakhir terpental dibuatnya. Oi, sial, mungkinkah kali ini pukulanku benar-benar berhasil? Tak kusangka pukulan yang kulesatkan terasa begitu ringan. Baiklah, karena hanya tersisa mereka berdua, mari kita selesaikan secepat mungkin sekarang. Sebenarnya di balik pengamatan yang selalu ia lakukan, Damduk sukses memaksimalkan kekuatan, selalu mencoba menyesuaikan diri dengan beberapa talent baru yang ia miliki. Dan ia pun mulai mengikuti seluruh insting, berusaha merobohkan mereka semua, mengikuti seluruh momentum apapun yang tercipta. Hingga di suatu titik adanya serangan lain kini berakhir datang menjemputnya, mencoba merunduk dari belakang, mengambil suatu sudut sempit yang dirasa mematikan. Dan ia pun harus terus menyesuaikan diri menghadapi situasi terburuk yang mungkin ia temui. Ya, karena Lizardman yang satu ini berakhir mengarahkan serangan kuat, berusaha menghancurkan Damduk secepatnya. Tapi saat itu Damduk tak masuk dalam jangkauan serang, berhasil menghindar dengan melompat, menyiapkan sebuah sambutan lain yang mungkin diperlukan. Maka di saat itu juga tendangan keras dari Damduk berakhir mendarat di bagian kepala, membuat Lizardman tersebut harus berakhir hancur di tangannya. Ya, seakan Damduk ini mulai tenggelam dalam pertarungan, membuat Lizardman tampak seperti kroco di hadapan beberapa talent mumpuni yang telah ia miliki. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa orang itu mengalahkan para Lizardman tanpa menggunakan senjata? Iya, kau benar, Pak. Bahkan dia berakhir tak terluka, kurasa. Tak lama berselang, seseorang hadir memberikan sedikit sambutan. Hoi, kau yang ada di sana, kau berasal dari guild mana, Mungkinkah kau seorang hunter pendatang? Ya, meski kau tergolong newbie, tapi kemampuanmu itu benar-benar tergolong lumayan, kurasa. Dan adapun orang tersebut merupakan guild master dari sebuah guild yang bernama Sun Gong Guild, dan orang ini bernama Namgung Duk.
Kenapa kau datang sendirian? Mungkinkah kau belum tergabung dengan suatu guild? Atau jangan-jangan kau belum terafiliasi ya? Iya. Sudahlah. Sebenarnya kedatangan kami untuk menyelesaikan dungeon ini. Lalu, mungkinkah kau bersedia masuk bersama dengan kami? Masuk ke dalam labirin? Dalam hati Damduk sendiri cukup merasa ragu. Mungkinkah keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik yang harus ia lakukan? Namun mengingat dirinya sudah tak selemah Damduk di waktu dulu, maka memilih menghentikan para monster merupakan suatu tanggung jawab lain yang harus ia penuhi. Iya, jika para monster terus-menerus keluar, keadaan ibu pasti akan berakhir di posisi yang lebih menyulitkan. Baiklah, kurasa aku memang harus mengikuti kalian masuk ke dalam. Jadi, aku mohon untuk kerjasamanya, Pak. Dan akhirnya Damduk berakhir memasuki dungeon seiring adanya suatu kesempatan lain yang mungkin mulai tercipta. Tak lama berselang, mereka pun tiba di suatu ruang labirin di bagian dalam. Dan Damduk pun coba sedikit memberikan arahan, mengingat jalan tersebut jelas telah ia hafal dari seluruh pengalaman kerja yang telah ia lakukan. Tunggu, bisakah kita menghentikan langkah penyusuran? Ada apa anak muda? Mulai sekarang, bisakah aku yang memimpin jalannya? Oi, ada apa kau ini? Hunter tanpa afiliasi mau memimpin jalan kami. Asal kau tahu, kami juga memiliki rantai komando yang telah terkoordinasi. Kurasa mulai dari sini akan terdapat beberapa perangkap lain yang mungkin jauh lebih berbahaya. Terima kasih atas inisiatifmu anak muda. Tapi aku cukup yakin bila advance party kami sudah mengamankan jalurnya sekarang. Hingga tak lama dari situ, Damduk mencoba mengambil sebuah batu dan ia pun segera melemparnya, membuat adanya lantai tersebut kini mulai berubah menjadi layaknya suatu neraka yang tak pernah terduga. Baiklah, aku cukup yakin juga sih bila para advance partimu takkan pernah melalui jalan seperti itu, bukan? Memahami situasi yang dirasa begitu berbahaya, mereka pun terdiam seketika. Sebenarnya dari adanya suatu segel yang telah dikompresi, tombak-tombak tersebut akan berakhir aktif seketika, berasal dari paduan logam yang spesial, mampu merobek seluruh baju zirah yang tengah mereka kenakan. Tapi bagaimana kau bisa mengetahui ini semua? Sial, tak mungkin juga kan aku mengungkapkan bila akulah yang membangunnya. Sudahlah, ini hanyalah sedikit rahasia dari jaringan informasiku. Dan akhirnya mereka semua memilih menuruti Damduk, dan mereka pun tetap memilih waspada, tak seperti apapun itu sebelumnya. Sebenarnya di balik kejadian tersebut, Master Guild mulai lebih memperhatikan Damduk, mencoba mengikuti suatu arahan apapun demi lancarnya proses menaklukkan yang tengah mereka lakukan. Ya, karena Damduk ini cukup dapat dipercaya dari seluruh keputusan apapun yang telah ia berikan. Kurasa mulai dari sini kita harus saling menjaga. Jadi fokuslah, persiapkan semua seluruh kemampuan kalian di setiap detail kesempatan. Yang mana saat itu mereka semua berakhir tiba di suatu pengujian pertama, yaitu ujung dari sebuah dungeon labirin yang bernama Ruang Laba-Laba. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita War of God di part pertama. Bila kalian tertarik bisa tinggalin komen sebanyak-banyaknya. Dan ciao.